Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini kita akan mengkaji tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini kan masih baru bulan Muharram, Safar, Jumadil Ula, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Sekarang baru Jumadal Ula kan? Nah, itu tinggal Jumadal Akhir, baru Rajab, baru bulan Rajab, Isra Mi'raj gitu loh. Tapi karena Isra Mi'raj ini panjang, maka saya mulai dari sejak sekarang. Sebab ternyata di dalam Isra Mi'raj ini pelajarannya banyak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ayat yang biasa dibaca oleh para ulama, para kiai dan ustadz itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 1. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan Isra Mi'raj itu Syekh Ahmad Dardiri di dalam kitab Qissatul Mi'raj itu beliau menegaskan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di Hijr Ismail. Jadi kitabnya itu dimulai dengan bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mubtaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Di orang Indonesia menyebut malaikat itu dengan malaikat. Sebetulnya kalau sendiri itu malakun. Malak Jibril, malak Mikail dan malakun yang lainnya. Jadi malaikat itu adalah jama'. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang tidur berbaring di Hijr Ismail dekat Ka'bah, dalam keadaan tidur berbaring, indal baiti muttaji'an baina rajulaini, diapit gitu loh Pak. Diapit oleh Sayyidina Hamzah pamannya dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi diapit oleh pamannya dan diapit oleh siapa? Sepupunya. Nah, kenapa kok selalu begitu? Sebab saat itu di Mekah itu Nabi itu banyak orang yang tidak suka karena menyebarkan agama Islam. Jadi orang yang menyebarkan agama Islam, menegakkan agama Islam dari dulu, bisa jadi hari ini juga masih ada orang yang tidak suka. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muttaji'an baina rajulaini, ketika Nabi tidur berbaring, iz atahu Jibril wa Mikail, datanglah Jibril dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, dan satu lagi malaikat yang lain. Syekh Ahmad Dardiri di dalam syarahnya menjelaskan wa huwa malakun Israfil, dia itu malaikat Israfil. Nah, ketika Nabi itu tidur diapit, jadi ini katakanlah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far, lalu Nabi di tengah-tengah. Ketika tiga malaikat itu datang, itu Nabi itu boleh dikata diajak gitu. Diajak, tapi dua orang ini nggak tahu bahwa Nabi itu diajak oleh malaikat, nggak ada tahu. Kenapa? Kenapa Nabi tahu? Karena Nabi itu antara tidur dan tidak tidurnya aja tetap berjaga. Jadi Nabi itu kalau nanti pun tidur, apa-apapun yang terjadi di sekeliling Nabi, itu Nabi tahu. Di dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah, faqultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul, ya atanamu qabla an tuwatiru. Ya Rasulullah, apakah engkau itu tidur sebelum sholat witir? Ya Rasul, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Qala ya Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah,
kedua mataku memang tidur tapi hatiku tidak tidur. Nabi itu tidak pernah tidur hatinya. Kalau kita kira-kira gimana? Kalau tidur ikut tidur. Apapun yang terjadi di luar, di samping kita nggak tahu. Tapi Nabi, nah ini maka kadang-kadang ada orang yang suka, saya ini kan seperti Nabi, Masya Allah. Sholatnya seperti Nabi, puasanya seperti Nabi. Bahwa kita meniru Nabi, iya. Tapi kalau seperti Nabi, saya kira jauh lah, jauh. Jadi Nabi itu kendati pun matanya itu tidur, tertutup, tetapi hatiku tidak. Hati Nabi itu Masya Allah. Bahkan karena hati Nabi itu nggak pernah tidur, di dalam tidurnya bisa menerima wahyu. Karena setan itu tidak bisa menggoda Nabi dan tidak bisa menyerupai apapun untuk bisa bermimpi, dimimpikan oleh Nabi, nggak bisa. Tapi kalau kita insya Allah macam-macam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Singkat kisah, ketika malaikat itu kemudian membedah dada Nabi, Syekh Muhammad Said Al-Mubayyad dalam kitab Isra wal Mi'raj mengemukakan bahwa dada Nabi itu di dalam hidupnya dibedah 3 kali. Tapi kalau di Syekh yang lain ada yang mengatakan 5 kali. Kita ngambil yang 3 kali. Yang pertama, dada Nabi itu dibedah itu tatkala Nabi usia anak-anak 4 tahun. Fa akhrija ala qata faqala hadza haddus syaitani minka. Jibril mengeluarkan segumpal darah dan kemudian ini bagian yang menjadi pengaruh setan, pintu setan menggoda. Jadi karena Nabi usia 4 tahun sudah dibuang pintu masuknya setan, maka Nabi sejak kecil sudah tidak bisa tergoda oleh setan. Mudah-mudahan kita juga begitu, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena itu Nabi maksum. Jadi Nabi nggak mungkin berbuat dosa, itu nggak mungkin. Satu hal yang mustahil. Kalau imam, kalau ulama, kalau kiai, apalagi ustadz, bisa jadi juga berbuat dosa. Kalau Nabi maksum. Hadza haddus syaitan minka, itu yang pertama. Jadi pengaruh yang pintu masuknya setan di dada Nabi itu sudah diambil, sehingga setan tidak bisa menggoda Nabi, karena Nabi sudah memang dikhususkan oleh Allah untuk tidak tergoda oleh setan. Yang kedua, di usia 40 tahun, ketika Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dada Nabi dibedah karena akan menerima sebuah tugas yang sangat berat, yaitu menjalankan risalah Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi usia 40 tahun ini usia antara kematangan dan kelabilan. Kalau belum 40 tahun itu masih labil. Tapi yang repot sudah 60 tahun masih labil. 60 tahun masih labil. Masih melihat yang cantik, ya, tergoda banget. Insyaallah. Mestinya kalau udah usia 60 tahun, 70 tahun, ya nggak tergoda dong. Normal. Yang ketiga, dada Nabi itu dibedah tatkala Nabi akan diisrokan. Jadi isrok dulu baru nanti mi'raj. Nah, jadi diisrokan yang ketiga. Di dalam kitab Sibtul Durar, Syekh Habib Ali Al-Habsi wa ma akhrajal imlaq min qalbi adza walakinnakum tuhron ala tuhrin. Jadi kata Habib Ali Al-Habsi di dalam kitab Sibtul Durar, wa ma akhrajal amlaq min qalbi adza, para malaikat termasuk Jibril tidak mengeluarkan apapun dari dada Nabi karena dada Nabi sudah suci. Walakinnakum tuhron ala tuhrin, hati yang suci itu menjadi lebih suci.
dibasuh dengan air Zam-Zam. Alhamdulillah. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah,